Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pada hari ini kita akan belajar mengenai transpose dan inverse. Apa itu transpose dan apa itu inverse dalam matrik? Secara definisi, jika A adalah suatu matrik dengan baris M dan kolom N, maka transpose A dinyatakan oleh A pangkat T. Ada beberapa buku yang menulis T kecil, ada beberapa buku yang menulis T besar. Ya, silakan dipilih apakah mau T kecil atau T besar, asalkan konsisten dari awal. Kalau dari awal T kecil sampai akhir itu T kecil. Kalau dari awal T besar maka sampai akhir T besar, gitu ya. Di sini sebagai pembelajaran saya akan mencoba untuk menggunakan, mungkin bisa menggunakan T kecil nantinya atau menggunakan T besar. Oke. Jadi dengan definisi dengan matrik M kali N yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Seterusnya juga dengan kolom 3 adalah baris ketiga dari A dan seterusnya. Artinya apa? Dalam transpose matrik ini ada rotasi. Misal matrik A ini dengan ordo 2 kali 3. Maka kalau kita transpose, maka kita rotasi. Rotasinya mana? Selalu dirotasi pada sumbu utama, pada diagonal utama. Nah, diagonal utamanya kan dari satu, mulainya dari satu ya, dari satu, kemudian diagonalnya kalau kita tarik, dia masuknya ke sini, 1 dan 3. Berarti kita rotasi pada diagonal utama. Diagonal utama yang satu dulu, rotasi, asalnya baris menjadi kolom, jadi seperti ini. Kemudian untuk 3, asalnya baris jadi kolom, rotasinya tidak bisa ke bawah tapi ke atas supaya dia simetris. Oke, jadi seperti ini. Sehingga pada transpose matrik ordonya berbentuk asalnya dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Ini beberapa sifat transpose matrik. A ditambah B transpose ini akan sama dengan A transpose plus B transpose. Kemudian A transpose ditransposkan lagi menjadi A. Kenapa? Kita lihat. Ini ditranspos menjadi seperti ini, ya kan? Nah, sekarang yang A transpos diagonalnya kan 1 ya, sama 3. Ditransposkan lagi 1 ya, 1 jadi berapa? Ya, dari sini 1 menjadi 4 gitu ya. Sini ya. Ini 4, kemudian 3 jadi 1 karena naik ke atas. Jadi yang ini 3 jadi 1 naik ke atas, kemudian yang diagonal yang ininya tinggal diputar saja, asalnya horizontal menjadi diputar menjadi vertikal, asalnya horizontal ini diputar menjadi vertikal, jadi bentuknya seperti ini, 3 1 tuh. Jadi artinya kalau kita memiliki A transpose ya, kemudian kita transposkan lagi, dia akan kembali ke bentuk matrik awal. Kemudian B matrik A dikalikan dengan matrik B transpose, ini akan sama dengan B transpose kalikan A transpose. Kemudian suatu konstanta K dikalikan dengan matrik A ditranspos, ini akan sama dengan konstanta K kalikan A transpose. Baik, pembuktian untuk nomor pertama. Ya, nomor pertama itu adalah A plus B transpose menjadi A transpose plus B transpose. Ya, simpel saja, kita pilih A dengan komponen A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. Kemudian kita pilih B dengan komponen B11, B11, B12, B13, kemudian B21, B22, dan B23. Nah, kedua matrik ini kita jumlahkan satu sama lain. Ya, hasilnya seperti ini.
dan hasil penjumlahannya per komponen adalah seperti ini. Nah, ini merupakan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan kemudian kita transposkan. Ya, asalnya dari baris menjadi kolom. Ya, ini juga sama, baris menjadi kolom, gitu ya. Kita transposkan menjadi seperti ini. Nah, ketemu nilai akhir untuk matrik A ditambah matrik B transpos. Nah, sekarang kita hitung untuk bagian yang sebelah kanan. A transpos dan B transpos. Matrik A adalah ini. Kalau ditransposkan menjadi seperti ini. Sedangkan matrik B adalah ini, ditransposkan menjadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya. A transpos ditambah B transpos, apakah hasilnya sama atau tidak? Ketika dijumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Dan kita bandingkan hasil ini dengan nilai ini. Kita lihat per komponen pada matrik ternyata sama. Berarti terbukti bahwa A plus B transposkan sama dengan A transpos plus B transpos. Nah, kalau yang nomor 2 tidak usah saya buktikan karena tadi sudah saya jelaskan memang terbukti. Kalau ditranspos, kemudian transpos lagi akan kembali ke matrik awal. Oke. Matrik simetris. Sebuah matrik dikatakan simetris apabila hasil matrik A sama dengan matrik A itu sendiri. Misal, ada matrik A dengan komponen 1, 3, 2, 3, 0, 0, 2, 0, 0. Kemudian kita transposkan. Ya. Hasilnya ternyata ketika ditranspos tidak berubah. Ya. Artinya hasilnya adalah diri dia sendiri. Kemudian matrik B 2, 1, 1, 2 ditransposkan, hasilnya ternyata tidak berubah. Nah, ini disebut sebagai simetris. Oke. Nah, ini kan ada pembuktian nomor 2, nomor 1, nomor 2. Nah, bentar. Nomor 3, nomor 4, silakan Anda coba masing-masing. Pembuktiannya seperti apa? Caranya sama dengan mencoba matrik A komponennya seperti tadi, matrik B komponennya tadi. Yang paling mudah adalah dengan mencoba dengan matrik order 2x2. Nah, yang berikutnya adalah inverse matrik. Jadi di dalam matrik ada operasi pembagian matrik sebenarnya. Ya, operasi pembagian matrik ini kalau misalkan berlakukan inverse, maka hasilnya itu adalah apabila A dibekali matrik A dikalikan matrik B, ini sama dengan I. Ya. Nah, jadi I itu apa sih? I itu adalah matrik identitas, gitu ya. Jadi apabila ada matrik A dikalikan matrik B sama dengan I atau identitas, maka berapakah nilai B, berapakah nilai A, gitu ya. Pasti hasilnya itu adalah B. Kalau untuk dicarikan B sama dengan matrik inverse dibagi dengan A, kan seperti ini ya. Atau akan sama dengan A dinaikkan ke atas pangkat min 1 kalikan matrik I nya. Oke, ya. Nah, ini matrik inverse. Ini namanya matrik inverse. Inverse matrik. Nah, matrik inverse ini kalau dikalikan dengan matriknya sendiri, misalkan A pangkat 1 dikalikan dengan A, ini akan menghasilkan matrik identitas. Ya. Atau matrik satuan. Matrik identitas antara matrik satuan itu matriknya nilainya itu adalah 1. Tuh. Nah, yang ditanyakan ini kan bentuknya matrik ya, bukan pembagian biasa. Bagaimana cara mencari matrik inverse? Nah, kita menggunakan rumus seperti ini. A sama dengan, kalau misalkan kita memiliki matrik A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriknya itu adalah 1/A
A dikalikan D dikurangi B kalikan C kalikan D, ini ditukar posisinya, D dipindah ke posisi A dan A pindah ke posisi D, kemudian tanda di sebelah sini menjadi minus, ini juga menjadi minus, jadinya seperti ini ya. Dikalikan matriks D, A minus B dan minus C. Nah, itu untuk matriks 2 kali 2. Bagaimana kalau untuk matriks 3 kali 3? Untuk matriks 3 kali 3, kita cari determinannya dari M. Misal ada matriks M. Nah, untuk order 3 kali 3, maka langkah pertama itu adalah kita cari determinan dari M. Kemudian dari setelah itu transposkan matriks M sehingga menjadi M transpos. Kemudian cari adjoint matriks dan kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mencari inverse matriks, yaitu inverse matriks M sama dengan 1 dibagi dengan determinan dari M dikalikan adjoint dari M ya. Contoh soal, ada matriks M ordernya 3 kali 3 dengan komponen 1, 2, 3, kemudian 0, 1, 4, 5, 6, 0. Tanyakan, cari determinannya. Kita kan ingin mencari inverse matriks M, maka cari determinannya. Determinannya bagaimana? Nah, untuk mencari determinan kita bisa menggunakan metode yang lama. Kita menggunakan metode dari reduksi untuk baris dan kolom. Jadi kita ambil saja satu baris ya, satu baris ini gitu ya, baris ini 1. Nah, 1 dikalikan determinan reduksinya yaitu 1, 0, 4, 6 ya. Jadi 1 kalikan 0 kemudian dikurangi 6 kali 4. Tanda pertama itu adalah positif, tanda kedua negatif, kemudian positif ya. Kemudian baris untuk yang kedua 2 ya, 2 tapi tandanya negatif ya. Kenapa? Karena pangkat tadi ya, 1 ya, pangkat n plus 1 gitu ya, dimana n nya itu adalah urutan untuk baris ataupun kolom. Misalkan ini yang pertama, urutan pertama, 2 ini berarti kan masuk urutan 2, 3 urutan 3 gitu. Ininya tandanya negatif karena di sini baris urutan kedua 2 plus 1 jadi pangkatnya 3, jadi hasilnya negatif. Kemudian dikalikan dengan reduksinya mana untuk yang 2 yaitu 0, 4, 5, 6. Jadi 0 kali 0 dikurangi 5 kali 4, hasilnya adalah ini. Dan dikalikan ditambah dengan komponen yang ketiga. Nah, 3 ini tandanya positif. Nah, dikalikan reduksi matriksnya mana? 0, 1, kemudian 5 dan 6. Oke, jadi 0 kali 6 itu adalah 0, kemudian 1 kali 5 itu adalah 5. Kita jumlah semuanya, kita hitung hasilnya sampai dengan 1. Dan transpos matriknya untuk di atas nilainya adalah ini. Oke. Jadi inverse matrik, maka kita bisa menghitung matrik faktor dari setelah langkah transpos matrik. Ini kan kita cari adjointnya, adjoint dari M gitu ya. Determinan M itu sudah ada, tinggal adjoint dari M. Dari adjoint M kita sudah menemukan transposnya dulu, kemudian kita cari kofaktornya, faktor dari minor matrik ya, matrik M11 baris 1 dan kolom 1 itu 1 ya. Kofaktornya untuk minornya matriknya kan 1 sama kan ini ya, bentuk itu ini dan ini tuh ya, jadinya seperti ini.
1, 0, 4. Kemudian dicari determinannya. 1 kali 0, 0, dikurangi 6 kali 4, minus 24. Kemudian untuk M12, sini ya, maka minor matriknya itu adalah 2, 2, 6, kemudian 6, 0. Ini akan sama dengan kita hitung determinannya minus 18. Dan seterusnya kita hitung untuk minor-minor matrik untuk semua komponen. Maka dari sini kita bisa memperoleh hasil matrik baru yang berdasarkan nilai minornya, yaitu M11, ini M12, ini M13, ini M21, M22, dan M23, dan seterusnya ya. Nilainya dimasukkan gitu ya. Kemudian kita konversi, kita ubah menjadi tandanya seperti ini. Kenapa dirubah seperti ini? Karena untuk mencari untuk mencari nilai kofaktor kan seperti ini ya rumusnya sebelumnya, 1 n plus 1. Oke, jadi tandanya seperti itu. Jadi asalnya ini negatif dikalikan dengan negatif menjadi positif. Ini positif kan, kalikan positif, positif. Ini negatif kalikan positif, tetap negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita sudah ketemu adjoint. Jadi adjoint itu adalah komponen matrik yang disusun dari nilai minor-minornya, kemudian dikalikan dengan pangkat seperti ini ya, kalikan dengan pangkat ini, sehingga masing-masing komponen ya dikalikan dengan nilai ini, kemudian dihasilkan nilai seperti ini. Nah, sehingga adjointnya diperoleh nilai hasilnya adalah ini. Kemudian kita bisa cari inverse-nya, yaitu 1 dibagi dengan determinan dikalikan adjoint dari M. Jadi 1 dibagi dengan 1 dikalikan adjoint dari M, hasilnya adalah. Baik, itu untuk menghitung inverse dengan model 3 kali 3. Bagaimana dengan 4 kali 4? Sama caranya seperti model 3 kali 3. Baik, sampai di sini untuk penjelasan transpose dan inverse matrik. Bila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di grup ataupun di classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.